Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Jumpa lagi kita hari ini. Bagaimana keadaan anak ibu? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Apa ada anak-anak yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Baiklah. Ibu akan memberikan pengajaran kepada kelas kita, yaitu pendidikan agama Katolik di kelas 4 dengan materi Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Sebelum kita mulai, supaya kita lebih semangat, Ibu akan ajak dulu kita untuk bernyanyi. Tahu lagunya yang begini? Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Tahu anak-anak Ibu? Tahu. Oke. Udah pernah ajar kan? Kan ya? Oke, Bu. Satu, dua. Happy ya, Happy ya, ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang tadi dengan malam tadi cintaku semakin mendalam. Baiklah anak-anak, kita awali dengan doa pembuka. Saya, Bu, yang pimpin doa ya, Bu. Ya, ya nak. Oke. Baik, teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami masih bangun dengan sehat. Pimpin kami hari ini dalam belajar bersama Bu Guru. Semoga kami semakin cinta padamu, Yesus. Amin. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Nak Emi. Sama-sama, Ibu. Baiklah anak-anak, sebelum Ibu lanjutkan pelajaran kita hari ini, Ibu mau menyampaikan sebagai tujuan dari pembelajaran kita hari ini, anak-anak. Yang pertama itu, tujuannya supaya kita bisa atau anak-anak dapat menceritakan kembali salah satu perumpamaan Yesus. Dan yang kedua, anak-anak ibu supaya dapat menjelaskan alasan Yesus menggunakan perumpamaan. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita sampai ke pelajaran yang akan kita mulai hari ini, ibu mau bertanya dulu mengenai pembelajaran kita yang sudah lewat. Ada yang mengingat anak-anak ibu mengenai pembelajaran kita minggu yang lewat? Apa ya? Nanti tahu. 10 perintah lah, Bu. Ya, tadi sudah, Bu. Yesus pemenuhan janji Allah. Oke, terima kasih Rani. Iya, jadi pembelajaran kita pada minggu yang lewat itu mengenai Yesus pemenuhan janji Allah. Baiklah anak-anak, supaya kita dapat masuk ke materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu pengen supaya anak-anak Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan. Ibu mau bertanya, bagaimanakah anak-anak Ibu? Sudah pernahkah mendengar istilah peribahasa ataupun pantun anak-anak Ibu? Pernah, Bu? Baiklah. Pernah. Menurut anak-anak Ibu, adakah makna atau maksud yang mau disampaikan dari pantun itu? Ada, Bu. Ada. Jadi, makna atau peribahasa itu mempunyai makna yang mau disampaikan. Nah, pertanyaan Ibu yang selanjutnya, Ibu mau bertanya kepada anak Ibu. Pernahkah anak Ibu mendengarkan kata perumpamaan? Pernah, Bu. Contohnya perumpamaan apa saja itu, Anas? Perumpamaan anak yang hilang, Bu. Baiklah,
Ada lagi anak ibu yang mau menyampaikan perumpamaan yang pernah didengarkan? Ada, Bu. Ya, Rani. Enggak, Ran. Bu. Oh, Loris. Lupa ibu. Perumpamaan tentang domba yang hilang, Bu. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Jadi, anak-anak ibu, semua perumpamaan itu mempunyai makna yang mau disampaikan. Ada makna yang tersirat dari perumpamaan itu. Anak-anak ibu, sekarang ibu mau menunjukkan gambar. Masing-masing anak-anak ibu supaya diperhatikan dulu. Kita amati dulu gambar itu. Nah, setelah kita mengamati gambar itu, ibu mau bertanya, anak-anak ibu, apa yang kalian lihat pada gambar tersebut? Siapa yang bisa menjawab anak-anak ibu? Bapaknya meluk anaknya, Bu. Apa ini? Bapaknya meluk anaknya. Bagus. Ada lagi yang mau menambah? Seorang ayah, seorang bapak menggendong hewan peliharaannya. Iya, seorang bapak menggendong hewan peliharaannya. Ada lagi yang mau menambah? Saya, Bu. Iya, Anas. Seorang anak yang berlutut di bawah kaki bapaknya, Bu. Iya, jadi di situ pertama yang kita lihat bisa di situ ada seorang bapak yang memeluk anaknya. Kenapa dia memeluk anaknya? Karena dia merasa gembira atas kepulangan dari anaknya. Nah, pertanyaan ibu yang kedua, apa pesan yang anak-anak ketahui atau anak-anak lihat dari gambar itu? Ada yang mau menjawab? Ada yang bisa menjawab anak-anak ibu? Apa pesan yang ada di gambar itu? Pesan yang mau disampaikan dari gambar itu? Saling menyayangi, Bu, atau saling memaafkan? Iya, saling memaafkan dan saling memahami. Baiklah anak-anak ibu, sekarang ibu akan memperlihatkan video. Ibu putar dulu supaya kita memperhatikan. Karena nanti setelah video ini, ibu akan membagi kita dalam 2 kelompok. Bu, permisi, Bu. Ya, Bu. Nah, sebelum kita sampai ke video, sebelum ibu tanyakan, ibu mau membagi kelompok. Kelompok tadi sudah ibu bagikan. Kelompok yang pertama itu Rani, Anas, dan Ignacio. Kelompok yang kedua itu Loreslina, Emi, dan Anemala. Nah, di sini ada pertanyaan. Masing-masing kelompok supaya berkumpul dengan kelompoknya, saling berbagi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ayo, masing-masing masuk dulu ke dalam kelompok. Rani, kita satu kelompok ya. Iya. Sudah masuk anak-anak ibu ke dalam kelompok? Sudah, Bu. Oke. Sudah. Nah, kelompok yang pertama, boleh mengemukakan pendapatnya? Kami lagi dulu, Bu. Orang itu nggak bisa. Kami duluan ya, Bu. Oke, kelompok 2 dulu. Kami udah siap. Oke. Gini, Bu. Kami udah berdiskusi. Jadi kami tonton videonya. Tokoh dalam video pemandangan yang ada 3, yaitu bapaknya, si sulung, si bungsu. Dan yang kedua, yang meminta harta warisan kepada ayahnya adalah si bungsu. Nomor 3, yang dilakukan si bungsu setelah menyadari kesalahannya, yaitu pergi ke negeri yang jauh dan dia menghabiskan uang bapaknya itu. Yang keempat, anaknya atau ayahnya itu
mau mengampuni si bungsu karena si bungsu mau meminta maaf, mau dia menyadari kesalahannya dan ingin bertobat, sehingga bapaknya pun mau mengampuninya. Yang kelima, dari perumpamaan anak yang hilang itu, kami mengambil pesan supaya kita mau saling mengampuni. Kalau kita bersalah, terus mau meminta maaf. Dan kalau kita pun yang disakiti kawan, kita harus memaafkan. Sekian dari kelompok kami, Bu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Lores sebagai ketua kelompok 2. Nah, sekarang Ibu minta pendapat dari kelompok 1. Boleh? Sebagai ketua Rani, boleh Rani? Ibu. Oke. Dari kelompok kami, ada tadi saya, si Anas, sama si Ignacio. Di situ kami lihat hanya si tokoh dan video. Itu ada bapaknya, ada anak sulung, dan ada bungsu. Yang kedua, siapa yang meminta harta itu, yang meminta hartanya itu Bu, anaknya yang paling kecil atau bungsu. Yang ketiga, apa yang dilakukan? Dia hidup berpoya-poya Ibu. Aku pernah tonton video yang lain, katanya dia mencewek terus. Oh, iya, iya. Ya. Keempat, ayahnya mau mengampuni, itulah Ibu, karena bapaknya itu hatinya besar sekali. Apapun kesalahan anaknya selalu dimaafkan. Ya bapak kami, aku pernah itu, aku tuh bapak kami sama Bu. Iya. Ya, diciumnya, sayanginya, aku beri maafkannya aku Ibu. Kayak gitu kayaknya, udah anaknya saya maafkan lagi. Yang kelima, apa pesannya? Pesannya menurut kami bahwa sebesar apa kesalahan itu kita harus memaafkan, karena Yesus sendiri pun memaafkan Ibu. Apalagi kita. Berarti kita contoh Yesus, kita contoh bapak-bapak yang ada di sekitar lagi. Sudah dari kelompok Ibu, terima kasih. Ya, terima kasih kepada Rani sebagai ketua kelompok 1. Jadi, sebagai kesimpulannya, itu siapa tokoh yang ada dalam video perumpamaan itu ada 3 tokoh ya. Ada bapak, ada anak sulung, dan ada anak bungsu. Siapa yang meminta harta warisan ayahnya? Sudah tahu kita tadi, yang meminta harta warisan ayahnya itu adalah si bungsu. Apa yang dilakukan si bungsu setelah menyadari kesalahannya tadi? Dia bagaimana? Pulang ke bapaknya. Habis-habiskan harta. Yang dilakukan si bungsu setelah menyadari kesalahannya itu ialah dia kembali kepada bapaknya dan meminta maaf. Lalu yang keempat, mengapa ayah mau mengampuni si bungsu? Karena ayah di situ digambarkan sebagai seorang ayah yang maha pengasih dan maha pengampun. Apa dari perumpamaan anak yang hilang sebagai makna? Makna yang dapat kita petik di situ ialah bahwa kita bisa meneladani sikap dari bapak si bungsu yang mau untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya, termasuk tadi anaknya si bungsu, dia mau memaafkan kesalahan dari anaknya si bungsu. Perumpamaan itu juga merupakan sebuah kisah pendek yang sederhana supaya murid Yesus bisa mengerti tentang kerajaan Allah. Sama seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi bahwa perumpamaan anak yang hilang itu merupakan salah satu cara Allah untuk menunjukkan bahwa Allah itu maha pengampun yang mau mengampuni orang yang berdosa. Nah, sebagai manusia juga kita patut meniru dan meneladani sikap seperti Yesus yang mau mengampuni sesama. Baiklah anak-anak Ibu, sekarang tadi sudah Ibu bagikan lembar LKPD, Ibu harap supaya itu dikerjakan dan hasilnya
akan dikumpulkan. Ibu tunggu waktunya 5 menit. Ayo, dikerjakan dulu. Nah, nanti kalau udah selesai, satu orang ibu tunjuk untuk mengumpulkan. Ibu mau supaya tugasnya dikumpulkan oleh Anas ya, Anas supaya dikumpulkan. Baik, Oke. Bu. Udah siap saya, Bu. Udah siap, Bu. Ya. Bu, udah semua saya simpan di atas meja, Bu. Oke, terima kasih ya Anas. Baiklah anak-anak, karena tugas kita LKPD sudah selesai dijawab anak-anak dan ibu mau membuat satu tugas di rumah supaya anak-anak dapat menulis ayat-ayat emas dari kisah perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu menjadi tugasnya di rumah ya anak-anak. Minggu depan akan ibu tagih supaya dikumpulkan. Baiklah, baiklah anak-anak. Sekarang karena pelajaran kita hari ini sudah selesai, ibu harap supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat menjadi satu pedoman bagi kita supaya kita bisa meneladani sikap dari perumpamaan yang ada di dalam itu, sifat dari ayah, sifat dari anak bungsu, dan begitu juga dengan Yesus yang mau untuk mengampuni sesama, yang mau mengakui kesalahannya seperti si bungsu, dan mau untuk bertobat. Baiklah anak-anak, kita tutup pelajaran kita. Sebelumnya kita bernyanyi. Hari ini, tahu lagunya? Bu. Kita pasti sudah senang karena kita sudah saling mengampuni. Makanya hari ini kita merasa senang. Kita bernyanyi dulu. Hari ini, ya sama-sama ya. 1, 2, ya. Hari ini harinya Tuhan. Harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Angkat tangannya. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita tutup pelajaran kita anak-anak pada hari ini. Ibu minta salah satu untuk menutup pelajaran kita hari ini. Baik teman-teman, marilah kita tutup pembelajaran hari ini dengan berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Bapa kami yang maha baik, terima kasih Tuhan. Kami panjatkan kehadirat-Mu, buat penyertaan-Mu Tuhan kepada kami, mulai dari awal kami belajar hingga kami selesai menerima pembelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan, semoga pelajaran yang kami terima hari ini Tuhan, dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari. Tuhan, sekarang kami mau pulang, lindungilah kami di jalan, agar kami sehat dan selamat sampai di rumah kami, berkumpul kembali dengan orang tua dan keluarga di rumah dalam sukacita. Terima kasih Bapa, inilah doa kami melalui Putra-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat hidup kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya anak-anak Ibu. Minggu depan kita berjumpa lagi. Baik, Bu. Oke, terima kasih. Oke, siapa sekarang? Coba Bu Rusnawati. Pak Ignacio boleh? Pak Rusna, Bu Rusna boleh gak jaringan dia mau